profesi yang diidamkan banyak orang. Tapi tahukah Anda, di balik pekerjaan yang menjanjikan ini, terdapat banyak sisi mengerikan. Seperti pada bagian otopsi, di mana dokter diharuskan untuk menyelidiki jenazah. Jika Anda adalah salah satu orang yang mengidamkan profesi ini, sepertinya Anda harus menyiapkan mental yang lebih kuat. Langsung aja dengan Dr. Andrian. Dr. Andrian apa, dokter? Silakan. Nah, dok, ini juga dokter walaupun abal-abal, tapi dokter juga sebenarnya. Garis abal-abal. Ya, jadi saya mungkin dalam hal ini saya kurang kompeten untuk bertanya pada Anda karena pengetahuan saya tentang kedokteran kurang ya. Jadi mungkin saya berikan pada partner saya yang kemarin baru aja beli jasa itu. Ya. Beli jasa nyewa. Nyewa ya? Nyewa ya. Nah, silakan ada dokter forensik itu saya ingin tahu kerjanya apa gitu loh. Coba dok dijelasin. Tadi kan di belakang sempat ngomong nih kalau dokter nih bilang bahwa profesi sebagai dokter forensik itu bukan profesi yang sebegitu nyentrik dan di ujung jurang ya dok ya. Coba dijelasin sebenarnya ngapain dokter forensik. Jadi dokter forensik itu adalah dokter yang membantu peradilan. Jadi di mana ada penyidikan dari pihak penyidik yang ingin meminta bantuan dalam barang bukti berupa makhluk hidup, yaitu terutama manusia, itu dimintakannya pada dokter forensik. Berarti otopsi itu? Iya, tidak selalu otopsi. Kalau korbannya korban hidup, itu forensik klinik. Contohnya kalau kecelakaan lalu lintas atau dianiaya dalam keadaan hidup, maka kasus itu diperkarakan, maka barang bukti itu harus divisum et repertum, dibuatkan visum. Dalam keadaan hidup? Iya, dalam keadaan hidup. Untuk atas permintaan penyidik. Kalau sudah meninggal? Sudah meninggal juga sama. Karena barang bukti itu harus dibuatkan visum et repertum juga untuk dibawa ke pengadilan. Oke, berarti ada orang dianiaya masih hidup, Anda cek gitu ya, iya, dipukul atas atau diapain, oke. Atau misalnya ada jenazah juga Anda periksa juga. Iya. Oh, berarti ada ini yang misalnya sebuah kasus yang pembunuhan itu? Ya, suka juga, sering juga ada. Sering juga ada. Itu yang dilihat berarti apa? Anda lihat ini meninggalnya kapan? Jadi mekanisme terjadinya pembunuhan itu pada mayat itu atau pada korban itu terjadinya sesudah mati atau sebelum mati itu penting. Nah, kalau sudah mati kan bukan pembunuhan. Iya, itu yang harus dibuktikan. Jadi kalau misalkan terjadi sudah mati, maka tersangka kan bebas. Oh, oke. Maka bisa bedain kayak ini hukum, misalnya ini kasus gantung karena matinya gantung diri atau karena digantung gitu. Bisa tahu yang sampai sebegitunya. Iya. Jadi saat jenazah datang nih misalnya, apa yang Anda lakukan? Saya akan bertanya dulu apa permintaan dari penyidik. Saya baru mau kaget. Saya pikir saya mau tanya dulu sama jenazah. Nggak bisa ngomong. Aduh. Nanya dengan penyidik. Iya. Kita setelah penyidik memberikan surat permintaan visum, di situ dituliskan bahwa permintaan itu adalah pemeriksaan luar saja atau pemeriksaan luar dan dalam bedah mayat. Kalau luar hanya dilihat saja. Dilihat saja? Iya, dilihat saja, diamati ada luka apa saja, ada apa, tapi tidak ada tindakan-tindakan yang merusak jenazah. Kalau dalam? Kalau bedah, kalau otopsi atau pemeriksaan luar dalam, pemeriksaan dalamnya itu boleh dibedah. Berarti membedah mayat? Iya, membedah. Atau jenazah? Iya. Pernah nggak dok, ada keluarga yang dari penyidik harus otopsi tapi keluarganya nolak? Banyak. Terus gimana dong? Bukannya setahu saya surat kematian nggak boleh keluar ya kalau itu. Ya. Undang-undang mengatakan bahwa kewenangan daripada proses pemeriksaan forensik itu adalah di penyidik. Jadi keluarga komplainnya pada penyidik. Oh. Iya. Jadi tetap aja walaupun keluarga nolak, penyidik mengharuskan tetap harus otopsi gitu. Pengalaman yang menyeramkan dok, bukan horor ya, saya sih nggak percaya begitu. Lebih ke mungkin kayak kalau horor nggak mungkin ya. Kalau horor berarti bukan proses kedokteran namanya. Betul. Itu paranormal mungkin. Betul. Masih dunia lain-lain. Iya, dunia lain. Pengalaman kasus-kasus yang menyeramkan, saya nggak bilang menyeramkan, hanya mengenaskan mungkin ya. Jadi hancur karena tertabrak kereta api yang itu kan tergulung-gulung sehingga terslices
teriris-iris itu hancur, ya seperti itu. Kayak, Ya. maaf, jadi kayak potongan daging. Atau yang potong daging, atau seperti kasus bom itu sudah bubuk, itu yang perlu yang kesannya. Anda nggak merasa aduh gitu? Aduh karena manusiawi mungkin, tapi kalau aduh secara profesional tidak. Insya Takut Allah tidak. serem nggak? Takut- Bukan horor, maksudnya Takut serem juga enggak ya, karena itu tuntutan profesional. maaf ya, misalnya geli itu udah enggak lah itu ya. Oh enggak, itu udah enggak. Oke, baik. Dokter udah enggak pernah geli-geli muntah. Ini apa ini? Ini apa? Aku geli-geli gimana gitu. Kita ada mahasiswanya di penonton nih, coba tanya mahasiswanya di kursi penonton mana coba? Mas, namanya siapa? Aditya, Aditya. Aditya sekarang lagi koas kelas. di bagian forensik. Iya, kebetulan. Iya. Awalnya takut nggak sih? Iya. Karena dulu, nih kalau boleh tambahin ya, kan kalau koas itu nggak bisa menolak, semua bagian harus dilewatin gitu. Dulu waktu aku mau masuk forensik, itu sampai kayak, wah minggu depan nih saya forensik nggak bisa tidur aku mas, karena mikirnya waduh ketemu mayat terus. Ngalamin juga nggak kayak gitu? Kalau saya pribadi sih malah pengen cepet-cepet gitu. Hah? Pengen melihat bagaimana pembedahan mayat, bagaimana luka-luka yang sesungguhnya gitu, seperti yang tadi dokter sebutkan, luka-luka yang kayak tertusuk atau pembunuhan atau yang terseret oleh kereta api harus seperti itu. Oh, berarti malah seneng ya. Iya. Yang paling serem coba yang pernah dijalani selama koas apa? Paling serem terakhir sih ada kasus pembunuhan, ikut otopsi juga, pemisahan luar dan dalam dibuka. Itu aja sih paling serem. Pas pulang ke kosan ya bau-bau amisnya masih ada. Pernah dengar cerita-cerita horor gitu nggak dari teman-teman yang berusaha untuk nakut-nakutin kamu lah? Dari yang sebelum-sebelumnya pernah ada yang cerita sih, seperti lagi otopsi itu ada yang duduk di sebelah, ternyata mukanya sama gitu, sama yang lagi diotopsi. Sama dengan ya? Yang lagi Ada yang diotopsi. Sama dengan yang diotopsi. Ya betul, dipikir misalkan lagi nulis, loh kok ada yang nulis sama kayak yang lagi diotopsi. Wah. Ada yang Mukanya sama. mukanya sama. Mungkin kembar siam. Oh, mungkin juga sih. Ya, ya, Kita ya. harus berpikir logika. Harus berpikir ya. positif. Biasanya kalau udah jadi dokter baru berpikir logis, tapi kalau waktu koas tuh biasanya suka terasuki gitu dengan cerita-cerita kayak gitu. Kayak oke kita ganti profesi gimana om? Iya. Kita ganti Ganti ke profesi, profesi oke. lain. Petugas gondola gedung tinggi. Petugas gondok berarti beda sama climber gitu Beda, ya? ini kan climber, dia naik ke gondola tinggi. Oh ya aku tahu yang suka ada kotak-kotak gitu Dia kalau di banyak yang mesinnya rusak loh.